Nah, saat itu kondisi si John ini itu udah bener-bener tersiksa, dimana buat nafas aja dia itu merasa kesakitan karena badannya itu udah dihimpit dengan dinding-dinding gua itu yang bener-bener neken tubuhnya. Apalagi daya gravitasi sendiri itu juga terus narik tubuh John ini semakin ke bawah. Berada di sebuah ruangan yang sangat sempit pasti membuat banyak orang itu merasa nggak nyaman. Apalagi kalau ruangan itu udah gelap terus juga sesek. Ya pasti bakal muncul itu yang namanya perasaan gak nyaman atau cemas. Tapi berbeda sama seorang penjelajah pemberani bernama John Edward Jones. Nah, si John ini mencoba buat naklukin salah satu gua Nati Pati Cave yang udah dikenal sama banyak orang sebagai gua yang sangat sempit. Yang kalau digambarin aja, tinggi lorong guanya itu cuma antara 25 sampai 45 cm doang. Yang bikin orang yang mau jelajahi gua ini itu harus merayap, meringkuk, dan merangkak-rangkak. Nah, jadi penjelajahan si John ini dalam menelusuri gua Natipati itu tiba-tiba harus terhenti di tengah jalan. Akibat si John ini ternyata tersangkut di salah satu lorong gua dengan posisi keadaan badan semua terbalik. Yang naasnya, walaupun segala usaha telah dilakuin, sayangnya pada akhirnya si John ini harus tetap berada di gua itu hingga sekarang. Nah, gimana kisah lengkap penjelajahan si John ini di gua Natipati dan bagaimana insiden ini bisa terjadi? Mari kita bahas. Jadi, kejadian ini terjadi di Amerika Serikat di tahun 2009, yang mana pada saat itu si John ini itu masih berumur 26 tahun. Terus, awal mulanya kejadian ini itu gara-gara si John ini ngadain acara kumpul-kumpul sama keluarga dan teman-temannya. Yang mana pada saat itu sekalian lagi ngerayain Thanksgiving. Terus, tiba-tiba aja si John ini kepikiran buat pengen ngelakuin aktivitas yang bisa mempererat hubungan dia sama si keluarga-keluarganya. Yang mana tiba-tiba si John ini kepikiran sebuah ide buat ngejelajahin gua si Natipati ini. Nah, alasan dia milih buat ngejelajahin gua yang nggak tiba-tiba aja. Karena sebenarnya pas waktu dia kecil, si John ini sebenarnya juga sering diajak sama bokapnya buat ngejelajahin gua-gua yang ada di sekitar rumah mereka sama adik mereka yang bernama Josh buat sekedar refreshing aja. Tapi semenjak si John ini kuliah di Universitas Utah di Amerika Serikat, si John ini itu jadi jarang banget buat jelajah gua-gua ini. Jadi, mumpung dapat kesempatan, si John ini tiba-tiba aja pengen ngelakuin penjelajahan gua lagi. Tapi kali ini, gua yang dipilih itu gua yang lebih berbahaya, yaitu gua Natipati. Lalu, akhirnya, pada tanggal 24 November 2009, sekitar pukul 8 malam, bersama keluarga dan beberapa temannya, si John ini tiba di gua Natipati dan melakukan eksplorasi bersama keluarga dan teman-temannya. Terus, sesampainya di lokasi, si John ini itu merasa pengen menantang dirinya sendiri untuk menjelajahi bagian terdalam dan tersempit dari gua Natipati ini yang bernama Bird Canal. Nah, si John ini sendiri itu yakin kalau dia bisa naklukin bagian gua Bird Canal ini, karena menurut si John, dia itu udah punya banyak pengalaman dan sudah banyak menjelajahi gua-gua sebelumnya. Tapi, keputusan si John ini itu bisa dibilang sangat beresiko, karena terakhir si John melakukan eksplorasi gua itu beberapa tahun yang lalu, yang mana tubuhnya si John itu udah pasti nggak sebesar sekarang. Apalagi buat menjelajahi yang namanya Bird Canal ini, itu pastinya butuh teknik yang berbeda dari menjelajahi gua-gua biasanya. Akhirnya, dengan kepercayaan dirinya sendiri, si John ini mutusin buat masuk duluan ke ruangan yang sempit yang mengarah ke Bird Canal. Yang rencananya si John ini bakal keluar dari ujung Bird Canal itu yang mana ada lubang celah buat keluar ke gua utamanya. Nah, berlangsung 1 jam penelusuran John menuju ke Bird Canal, si John ini nemuin jalan yang bercabang 2, yang mana salah satu cabangnya itu menuju ke Bird Canal dan yang satu lagi itu menuju ke area yang belum terpetakan dan bisa dibilang berbahaya. Terus, karena si John ini sebelumnya nggak ada persiapan sama sekali dan belum baca peta buat gua Natipati ini, akhirnya si John justru memilih jalan yang belum terpetakan. Nah terus, sembari merangkak, tiba-tiba John ini ngerasa kalau ruang guanya itu semakin sempit. Dan di saat itu juga, si John ini itu udah ada di dalam posisi yang terbalik dengan kepala di bawah dan kaki di atas. Lalu, si John ini mutusin buat menahan nafasnya supaya tubuhnya itu mengecil dan bisa masuk lagi. Tapi, sayangnya usaha tersebut sia-sia karena tubuh John sendiri itu memang sudah besar dan kondisi ruang gua itu memang sangat sempit. Terus, akhirnya karena nggak bisa masuk lebih dalam lagi, si John ini mutusin buat mundur. Tapi, hal itu udah nggak bisa dilakuin lagi karena si badan John ini udah benar-benar nyangkut di gua yang benar-benar sempit itu. Dan bahkan tubuhnya aja itu udah nggak bisa digerakin sama sekali, saking sempitnya.
Nah, setelah mengetahui kalau si John ini terjebak dalam gua, adik si John itu, si Josh, masuk ke gua itu juga buat nyelamatin si John ini dengan cara menarik kakinya. Tapi parahnya, tindakan si Josh ini itu justru memperparah keadaan, yang mana si John ini justru malah tergelincir makin masuk ke dalam ruang sempit gua, yang bikin tangannya itu kejepit di badannya sendiri, sehingga kondisi John ini jadi makin parah dan gak bisa bergerak sama sekali. Akhirnya teman-teman sama si keluarga John ini putusin buat mencari bantuan. Yang akhirnya setelah menunggu 3 jam, bantuan tiba dengan anggota penyelamat yang datang pertama adalah Susi Motola. Nah, si Susi ini itu langsung masuk ke bird kennel buat ngecek keadaan si John ini. Terus pas sampai di tempat dimana John ini terjebak, si Susi Kennel ini sempat memperkenalkan dirinya kepada si John. Dan si John cuma bisa jawab kalau dia itu pengen keluar dari gua ini. Nah, saat itu kondisi si John ini itu udah benar-benar tersiksa, dimana buat nafas aja dia itu merasa kesakitan karena badannya itu udah dihimpit dengan dinding-dinding gua itu yang benar-benar neken tubuhnya. Apalagi daya gravitasi sendiri itu juga terus narik tubuh John ini semakin ke bawah. Terus, gak beberapa jam kemudian, beberapa regu penyelamat lainnya itu datang dan segera mikirin strategi gimana caranya ngeluarin si John ini. Yang akhirnya setelah beberapa pertimbangan, para regu penyelamat itu mutusin buat narik John dengan tali dan tarik dengan tenaga para kru penyelamat. Lalu akhirnya regu pun mengeksekusikan rencana mereka dan mulai masuk ke dalam gua untuk mengikat kaki John dengan tali. Terus nantinya tali tersebut bakal ditarik rame-rame sama para regu penyelamat. Namun setelah beberapa percobaan, ternyata usaha tersebut sia-sia. Sebab tubuh John sendiri itu sudah tersangkut banget dengan dinding-dinding gua. Yang akhirnya rencana ini itu dihentikan karena takutnya malah bisa mencelakai si John ini sendiri. Semakin lama kondisi John itu semakin parah, yang mana cairan merah dalam tubuhnya itu mulai membajiri otaknya sampai bikin si John ini mulai berhalusinasi dan mukanya itu udah bengkak banget. Setelah kegagalan rencana pertama, para regu penyelamat ini memutusin buat menggunakan rencana lainnya, yaitu dengan menggunakan sistem katrol dan tali. Yang mana sistem katrol dan tali ini sendiri itu udah pernah dipakai buat nyelamatin beberapa dua anak yang juga terjebak di gua ini pada tahun 2004. Yang mana jarak kejadian dua anak ini antara satu anak dengan anak lainnya itu cuma berselisih 2 minggu. Dan penyelamatan yang dilakuin itu memakan waktu hingga 14 jam lamanya. Sebenarnya gua ini sendiri itu juga pernah sempat tutup karena kejadian pada 2004 tadi. Jadi kejadian si John ini cuma berselang beberapa bulan setelah gua ini dibuka lagi. Nah, nggak butuh waktu lama, akhirnya para tim penyelamat ini mulai masangin beberapa katrol di dinding gua dan mulai mengikatkan tali di kaki si John ini. Terus setelah persiapan selesai, tali tersebut mulai ditarik lagi sama para kru dan tubuh John ini sedikit demi sedikit mulai terangkat. Tapi tiba-tiba aja salah satu katrol itu tiba-tiba rusak dan terlepas dari genggaman para kru yang buat tubuh John ini justru jatuh dan masuk lagi ke lubangnya yang justru bikin tubuhnya itu makin tersangkut lebih dalam lagi. Setelah proses penyelamatan berlangsung hingga 27 jam, karena cara terakhir dan satu-satunya cara buat menyelamatkan si John ini udah gagal, para tim penyelamat akhirnya dengan berat hati mutusin nggak ngelanjutin misi penyelamatan ini. Karena jika menggunakan cara lain seperti mengebor atau melubang dinding gua itu, dapat menyebabkan batuan dalam gua tersebut runtuh dan dapat justru membahayakan nyawa John dan tim penyelamat. Akhirnya, si John ini harus menghembuskan nafas terakhirnya di dalam gua tersebut, dengan sebab kematian, pernapasan, dan gagal jantung, dan juga karena darah di tubuhnya yang berada di kepala semua, yang membuat darah di sekujur tubuh lainnya itu nggak dapat aliran darah. Akhirnya, jasad tubuh John ini juga tetap dibiarkan di dalam gua itu hingga detik ini. Karena menurut para tim regu penyelamat, untuk mengeluarkan tubuh John itu juga sangat berbahaya di dalam kondisi gua yang sesempit itu. Untuk itu, Gua Natipati ini menjadi tempat peristirahatan terakhir untuk John. Dan hingga sekarang, tubuh John masih ada di dalam gua tersebut. Hingga hari ini, Gua Natipati itu juga udah ditutup selamanya dan menjadi area terlarang. Itulah kisah si John, seorang yang berani untuk mencari tantangan baru. Namun sayangnya, semangatnya harus terhenti karena kurangnya persiapan dalam menjelajahi Gua Natipati, yang menyebabkan dirinya sendiri itu harus terjebak dalam kondisi naas dan tersiksa hingga akhir hayatnya. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada yang salah atau kurang bisa ditambahkan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share kalau suka.